Hai hai, hello. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol, nggak cuap-cuap di podcast lagi karena memang ada satu dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Padahal sih aslinya males aja sih ya. Tapi alhamdulillah kali ini tergugah hatinya untuk membuat podcast lagi di bulan Ramadan yang insya Allah menjadi bulan yang sangat berkah bagi kita semua, terutama umat muslim, karena di bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh semuanya, karena momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena di dalamnya terdapat berjuta kebaikan seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah podcast perdana di bulan Ramadan kali ini, dan semoga aja bisa istiqomah gitu untuk membuat podcast di hari-hari selanjutnya sebagai teman kita untuk menunggu berbuka puasa, atau ceritanya ngabuburit ya, daripada ngabuburit gak ngapa-ngapain gitu, bengong gitu kan. Jadi mending dengerin podcast aja, kita sharing-sharing. Oke, langsung aja kita lanjut. Jadi gini, di podcast kali ini aku mau sharing terkait karena ini masih di awal bulan Ramadan, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap untuk menyambut bulan Ramadan kali ini. Sebenarnya udah nggak cocok ya untuk konotasi, untuk istilah menyambut karena udah masuk di bulan Ramadan, tapi nggak apa-apa lah. Karena yang akan aku bahas kali ini adalah bagaimana kiat-kiat untuk mempersiapkan bulan Ramadan supaya bulan ini menjadi bulan yang memang benar-benar bisa merubah hidup kita, bisa membuat new habit untuk kita gitu. Oke, tanpa panjang lebar, hal yang aku sampaikan ini adalah materi yang sebenarnya aku dapetin dari Tarhib Ramadan secara online sebenarnya beberapa hari yang lalu. Tapi poin-poinnya walaupun sederhana, kalau misalkan kita implementasikan dalam Ramadan kali ini, insya Allah bulan Ramadan kali ini akan jadi bulan yang baik untuk jadi momentum kita berubah seperti itu. Oke teman-teman, pertama, membicarakan atau ngomongin tentang persiapan Ramadan, sebenarnya apakah kita benar-benar seneng gitu ya dengan hadirnya bulan Ramadan kali ini gitu, atau cuman di mulut aja gitu kan? Karena di dalam sebuah bukan hadis sih, cuman kalau misalkan kita klasifikasikan dari kajian kemarin itu, ada 3 golongan manusia yang bersikap sedemikian ini untuk menyambut Ramadan. Maksudnya ada 3 golongan. Nah, golongan yang pertama itu adalah golongan yang sedih atau takut. Loh, kenapa? Iya, karena dia akan merasa, aduh setelah ini bakalan jadi bulan-bulan yang berat nih gitu, nggak bisa makan enak, nggak bisa jajan sepuasnya di siang hari, harus nahan lapar gitu-gitu. Itu adalah golongan orang yang pertama, orang yang sedih karena datangnya bulan Ramadan kali ini. Lalu yang kedua, ada golongan yang biasa aja untuk menyambut Ramadan. Jadi ya udah gitu, ya udah sih tinggal puasa doang kan, ya udah sih ntar malam juga tarawih, ya udah berangkat gitu, ikut teman gitu kan gitu. Jadi mereka biasa aja dalam mempersiapkan Ramadan ini, nggak ada yang spesial gitu, cuman ikut vibes-nya aja, tapi nggak merasakan di dalam hati. Atau yang ketiga adalah golongan orang yang benar-benar bahagia, yang mereka itu gegap gempita, yang mereka tuh penuh persiapan untuk menyambut bulan Ramadan kali ini.
Nah gitu. Nah jadi kita evaluasi nih ke diri kita masing-masing, kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita yang takut, atau golongan orang yang biasa aja, atau golongan orang yang benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik mungkin. Nah kalau kita membahas ya, kita tarik mundur, bagaimana cara ulama kita, para pendahulu kita mempersiapkan Ramadan itu begitu baik gitu persiapannya. Bahkan mereka di jauh-jauh hari dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya mereka mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan kali ini. Seperti yang kita ketahui, Imam Malik yang legendaris ya sebagai guru besar di kota Madinah, beliau itu tidak pernah lepas mengkaji ilmu bersama murid-muridnya di tengah Nabawi. Namun kalau misalnya waktu bulan Ramadan, nah pembelajaran dengan murid-muridnya itu beliau hentikan, bukan karena apa-apa nih teman-teman, karena Imam Malik ini ingin bisa sepenuhnya berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena menurut beliau bulan ini adalah bulan yang memang spesial buat dirinya dan Al-Quran. Jadi dia perlu waktu khusus nih, perlu me time dengan Al-Quran gitu. Lalu ada juga dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau juga menyiapkan waktu terbaiknya untuk mendalami Al-Quran. Beliau itu membaca lama-lama, mentadaburi arti dari setiap ayat seperti itu. Ada juga dengan Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari itu bisa menghatamkan Al-Quran di setiap siang. Nah, lebih keren lagi nih, ada juga yang menghatamkan lebih banyak daripada itu. Itu ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu beliau di dalam bulan Ramadan itu khatam bisa 60 kali selama 1 bulan. Bayangkan teman-teman, bulan Ramadan kan paling ada 30 atau paling 31 ya, 31 hari maksimal. Tapi beliau bisa menghatamkan Al-Quran di dalam 1 bulan itu 60 kali. Gak hanya one day one juice lagi nih teman-teman, tapi 60 kali hatam. Masya Allah, ya gak sih? Semoga kita bisa ini ya, mencontoh beliau. Nah, tapi ini mungkin pada saat teman-teman mendengar tadi ya, statement tadi, mungkin ada yang bertanya nih, lah bukannya menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari itu tidak boleh ya? Kan pernah ada tuh ya orang yang maksudnya ada statement seperti itu. Nah, di sini Ibnu Rajab itu menjelaskan bahwa adapun ketika waktu-waktu utama seperti bulan Ramadan dan tempat-tempat utama seperti Mekah, maka disunahkan untuk memperbanyak tilawah sebagai bentuk memanfaatkan peluang keberkahan waktu dan tempat tersebut. Itu yang dikatakan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, itulah, jadi gak apa-apa nih teman-teman kalau kita mau memperbanyak tilawah kita di bulan Ramadan kali ini. Jadi emang itu yang utama, amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran gitu kan. Nah, oleh karena itu mari kita ambil momentum ini, karena Ramadan itu adalah momentum yang sangat mahal gitu. Gak semua orang mendapatkan karunia atas nikmat ini. Nih, kalau misalkan kita lihat ya, kita berkunjung ke rumah sakit, maka kita akan sadar betapa Allah itu telah mengkaruniakan kenikmatan yang tiada tara, yang besar banget kepada kita semua, yang hari ini kita masih diizinkan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Seperti itu. Di rumah sakit banyak saudara-saudara kita yang terbaring lemah. Jangankan puasa, jangankan tarawih, jangankan sholat malam, untuk bangun aja, untuk pindah posisi tidur gitu ya, mungkin mereka akan sangat kesulitan. Lalu coba juga kita lihat di bagian bumi yang lain, di sana banyak juga saudara-saudara kita yang masih berperang, masih berjuang untuk memperjuangkan haknya, kebebasannya, hartanya, jiwanya gitu. Lalu untuk merasakan bulan Ramadan seperti ini tidak senikmat
kita di sini yang benar-benar semua enak gitu, dalam kondisi yang sangat baik. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Kita ini adalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menikmati guyuran berkah di bulan Ramadan. Jadi, ketika 1 tahun kemarin kita sudah banyak dosa, kita banyak khilaf, lalu kita diizinkan, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di bulan Ramadan kali ini, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan emas ini, kesempatan yang diberikan kepada kita dengan hal-hal yang biasa aja. Harus ada sesuatu yang spesial untuk menyambut dan menjalani bulan-bulan ini dengan penuh hikmat gitu. Jadi kali ini aku akan share, sebenarnya sih pasti teman-teman udah pada tahu juga ya, tips and trick untuk memaksimalkan bulan Ramadan kali ini. Jadi Ramadan kali ini tuh kita harus lebih siap, harus ada tips-tips, harus ada targetan. Jadi kita harus punya alat ukur nih untuk menentukan kita di bulan Ramadan ini akan menjadi pribadi yang bagaimana, seperti itu. Jadi kita harus ada targetan. Dan harus dilaksanakan juga tentunya ya. Harus ada tujuan, harus ada tolak ukurnya, dan harus ada gimana nih cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Biar gak terlalu lama karena dari tadi aku ngomong gak jelas ya. Oke, langsung aja. Jadi kemarin itu di kajian itu membahas tentang bagaimana cara kita untuk menciptakan Ramadan yang lebih baik, tapi gak hanya jargon aja, tapi memang benar-benar membuat kita pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, caranya adalah OKR. OKR itu adalah Objective Key Result. Nah, apa tuh OKR gitu kan? Nah, jadi Objective Key Result itu adalah suatu metode pengukuran manajemen kerja ya sebenarnya. Jadi dia itu bertujuan untuk melacak atau mengartikan tujuan tersebut atau mengukur ketercapaian dari goals kita. Nah, singkatan OKR itu terdiri dari 3 komponen. Jadi OKR itu ada 3 komponennya nih teman-teman. Ada objektif, ada key result, dan ada initiative. Oke, masuk ke objektif. Objektif itu singkatnya adalah tujuan apa atau goals apa yang ingin kita capai. Lalu untuk key result itu adalah ukuran keberhasilannya. Nah, kalau untuk inisiatif adalah langkah untuk mencapai keberhasilannya. Jadi misal nih ya, misal langsung aja aku kasih contoh. Tadi kan ada 3 aspek tuh O-nya. Langkah pertama, kita harus menentukan O-nya dulu. Kita harus menentukan dulu goals kita di Ramadan kali ini tuh apa gitu. Misalkan, tujuannya Ramadan kali ini tuh aku harus level up dari tahun kemarin. Gitu teman-teman. Itu contoh dari objektif, dari targetan yang ingin kita capai. Nah, selesai menentukan, lalu selanjutnya kamu harus tentukan KR-nya. Gimana nih key result-nya? Gimana nih targetnya itu seberapa, atau kamu mau mencapai objek itu dengan kualitas, dengan standar seberapa, seperti itu. Contohnya, karena tadi objeknya adalah Ramadan kali ini harus level up dari tahun kemarin, maka KR-nya aku contohkan ada 3 poin ya. KR pertama, harus target khatam 2 kali gitu, karena mungkin alasannya tahun kemarin udah 1 kali khatam nih dalam 1 bulan, maka level up-nya harus 2 kali khatam di bulan ini. Nah, poin kedua, harus bisa bagi iftar ke 30 orang gitu, karena tahun kemarin di Ramadan tahun kemarin bisa memberikan iftar 15 orang ke 15 orang. Jadi sekarang level up-nya ke 30 orang.
Jadi detail di sana ada nominalnya yang harus kita capai gitu. Kalau nggak ada nominalnya, kita nggak akan tahu apakah Ramadan ini kita akan jadi lebih baik gitu. Oke, satu lagi deh contoh, misalkan aku pengen Ramadan kali ini harus sedekah subuh total 60.000 gitu misalnya. Karena tahun kemarin aku hanya bisa sedekah 30.000, jadi tahun ini harus 2 kali lipatnya nih gitu. Itu adalah KR-nya. Jadi boleh kita membuat KR-nya lebih dari satu, banyak boleh, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, asalkan gak hanya sebagai KR aja ya, harus benar-benar bisa kita laksanain, harus komitmen gitu sama diri kita sendiri untuk mencapai KR-KR yang udah kita tentuin gitu. Nah, selanjutnya setelah KR itu kita capai, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana inisiatifnya, bagaimana nih langkah-langkahnya untuk mencapai KR-KR tadi, supaya goal utamanya bisa tercapai gitu, bisa Ramadan kali ini emang bener-bener level up. Nah, jadi misalkan tadi karena KR yang pertama adalah khatam, berapa tadi aku contohnya, 2 kali ya 2 kali. Berarti setiap selesai sholat aku harus baca berapa kali itu? 4 halaman, enggak 4 lembar maksudnya, 4 lembar. Jadi setiap selesai sholat 4 lembar, jadi sehari aku bisa khatam 2 juz gitu. 2 juz, bener gak sih? Iya, misalkan seperti itu, kayaknya sih bener sih, kalau salah dimaafin ya teman-teman. Nah gitu, jadi setiap hari aku harus baca Al-Quran 4 lembar untuk bisa mencapai targetku, yaitu khatam 2 kali selama bulan Ramadan. Nah terus, karena target kedua tadi ya, kita bagi iftar ke 30 orang. Wah, berarti hari ini tahun ini aku harus nabung nih 10.000 sampai 15.000 per hari. Lalu tentuin juga kapan, kalau bisa tentuin kapan nih target untuk menyalurkan iftar kamu, misalkan di malam ke-17 atau malam 10 hari terakhir gitu. Tentuin secara detail agar ada capaian nih, udah sebentar lagi nih harus nabungnya harus banyak lagi, atau masih kurang segitu gitu. Jadi tentuin secara detail. Lalu yang ketiga tadi ada sedekah subuh. Setelah sedekah subuh 60.000 per 60.000 selama 1 bulan. Berarti setiap habis subuh, kalau aku ke masjid, aku harus bawa uang 2.000-an untuk kumasukkan ke kotak infak kayak gitu. Ya, itulah itu yang dimaksudkan dengan inisiatif atau langkah-langkah yang ingin kita capai. Itu teman-teman. Dan tipsnya lagi nih, kalau misalkan teman-teman mau melakukan ini, akan lebih efektif dan efisien ketika kalian itu punya daftar list ya. Daftar list, ketika kalian sudah melakukan itu, kalian bisa checklist di daftar list kalian apakah kalian sudah mencapai targetan tersebut gitu. Nah, lebih detailnya lagi, itu kan dia target untuk selama 1 bulannya. Nah, bisa kalian rinci di KR-nya itu dibagi menjadi per hari. Jadi perharinya itu harus bagaimana gitu kan, ada checklistnya tuh tiap hari. Nah, kalau dulu waktu kita kecil ada buku Ramadan ya, atau buku jurnal Ramadan. Nah, bisa tuh kalian buat seperti itu, karena memang itu adalah metode yang cukup efektif sih ya menurut aku. Jadi kita kayak ada target kita, kayak ada catatan nih buat diri kita sendiri. Lah, masih kosong banyak, gimana nih gitu kan. Jadi ada motivasi untuk melengkapi gitu. Jadi awal-awal memang targetnya kayak biar penuh nih, biar keren. Tapi insya Allah kalau misalkan kita istiqomah dan benar-benar ikhlas menjalankan itu semua, kita akan
perasaan kita atau kebiasaan ini yang akan mengubah mindset kita sendiri. Kita akan jadi pribadi yang bukan lagi mengejar target tersebut, tapi kita yang butuh untuk melakukan target-target tersebut gitu. Insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, apabila kita istiqomah menjalankan itu semua, perasaan itu yang akan kita dapatkan. Kita akan merasa butuh untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manfaatnya. Jadi manfaatnya apa sih gitu kan, membuat target-targetan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan masalah Ramadan di level up-nya tadi ya. Poin yang tujuan yang jauh lebih panjang lagi adalah kita bisa dari semua itu, dari hal-hal yang kita lakukan secara rutin tersebut, kita akan mempunyai new habit. Kita akan mempunyai kebiasaan baru di mana kita akan bisa bawa itu bahkan sampai di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah pembiasaan, dan pembiasaan itu akan terbentuk, kalau misalkan kata ahli nih, kebiasaan baru itu akan terbentuk setelah 2 hari dilakukan secara terus menerus. So do it. Buat kebiasaan positif, meskipun terlihat kecil, tapi yang kecil dan konsistennya itu akan jauh lebih baik di mata Allah, dan Allah akan suka sekali dengan amalan-amalan yang konsisten, yang selalu dikerjakan secara rutin gitu. Ya, itu nih teman-teman. Jadi semoga Ramadan kali ini kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan keluar dari Ramadan kita jadi pribadi yang baru, yang punya kebiasaan baru, yang punya kebiasaan positif gitu kan. Jadi semoga aja Ramadan kali ini memang benar-benar jadi momentum untuk perubahan. Begitu dah teman-teman. Aduh, ternyata udah lama banget ya aku bercuap-cuap, hampir setengah jam ternyata. Mungkin cukup kali ya, karena di sini juga hujan. Kalau teman-teman dengar rintik-rintik hujan, memang baru aja turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Insya Allah berkah nih menjelang buka puasa kita, ditemani rintik hujan yang syahdu. Sih nggak jelas ya, nggak apa-apa, biar nggak sepaneng gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Untuk hari pertama ini kita nggak akan bahas yang terlalu berat-berat banget, karena memang baru hari pertama. Jadi pembahasannya yang ringan aja, tapi insya Allah walaupun ringan, kalau kita lakukan dengan konsisten, insya Allah akan membawa keberkahan di dalam Ramadan kita. Semoga kita menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan Ramadan di tahun ini, insya Allah. Oke. Alhamdulillah sudah bercuap-cuap setengah jam. Mohon maaf sekali teman-teman kalau misalkan dalam podcast kali ini ada 1-2 hal yang menyinggung atau yang kurang pas, atau mungkin ada informasi-informasi yang salah gitu ya, dimaafin, punten gitu. Nggak bukan sebenarnya podcast ini dan podcast selanjutnya itu adalah pengingat untuk aku pribadi, supaya supaya ingat terus bahwa memang kebaikan itu perlu diusahakan. Jadi ini adalah tamparan dan kritik buat diri aku sendiri khususnya, sebenarnya seperti itu. Pengingat lah intinya, pengingat untuk diri sendiri, dan semoga juga apabila Allah meridhoi bisa juga untuk bahan renungan kita bersama. Gitu teman-teman. Oke, gak terasa udah 25 menit kita sharing-sharing. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan tema yang berbeda. Dengan tema apa nih? Nah,
tunggu aja lah ya, besok insya Allah akan kembali lagi menemani ngabuburit teman-teman dengan pembahasan dan topik yang berbeda insya Allah. Doain semoga gak males ya. Oke, kalau gitu aku cukupkan dulu podcast kali ini. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang hari ini menjalankan puasa, dan nanti jangan lupa tarawih ya. Oke, kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.